Salam sehat buat kita semua. Pada saat ini kita akan membahas tentang WordPress. Terkhususnya kita akan membahas tentang page dan desain customize. Page adalah tampilan blog yang dapat berisikan beberapa post. Nah, kita bisa lihat di sini page saya ada dua, home sama blog. Ini defaultnya seperti ini ya, ada dua, dan bahkan ada satu lagi sampel, ini sudah saya hapus. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, kemarin kita sudah bahas tentang post. Nah, di sini ada post saya, ada dua artikel ya. Nah, artikel ini berbeda dengan page. Nah, page ini lebih kriterianya seperti halaman menu. Nah, jadi kayak ada menu di sebuah website. Nah, sebagai contoh, kalau kita lihat di website Methodist, ini ada menu nih. Ini ada menu. Nah, di sini fasilitas, kalender akademik, roster ujian itu adalah page. Kita bahas page ini. Nah, untuk membuat page itu kita bisa klik add new page. Nah, di add new page ini nanti kamu akan mendapatkan beberapa contoh layout. Nah, di sini ada about page, kemudian ada blog page, kemudian ada contact pages, kemudian dan sebagainya. Nah, kita pakai yang blank dulu. Kemudian saya bikin use blank layout. Oke, sudah keluar di sini. Oke, saya akan membuat halaman tentang saya. Dalam sebuah website itu ada halaman yang memang akan membahas tentang informasi yang membuat website. Oke, ini contohnya. Nah, kemudian saya publish. Ini mirip seperti post kemarin ya. Ini saya publish. Ini ada informasi, kita publish saja langsung. Oke, kalau mau lihat hasilnya kita pilih yang di sini ada view page. Tapi saya nggak tekan itu. Kemudian saya tekan tombol silang. Kemudian saya tekan back. Oke, sudah ada 3 page. Di sini ada home, blog, sama tentang saya. Oke, saya akan membuat satu lagi contoh page-nya. Nah, saya akan membuat contoh dari contact page. Kemudian ini ada contoh ya. Nah, saya tinggal pilih use contact layout. Oke, di sini ada kontak, ayo bicara dan sebagainya. Misalnya ini kalau saya baca sesuai dengan website yang mau saya buat. Nah, kemudian di sini saya ganti aja. Hubungi saya. Alamatnya ini contoh aja ya. Nah, di sini ada form. Nah, form ini bisa kita buat ya. Ini di sini ada form ya. Form ini bisa kita buat, tapi ada waktunya kita belajar mengenai isi artikel yang lebih kompleks. Nah, untuk sementara ini kita akan membahas membuat page dulu. Oke, kemudian saya publish. Publish sekali lagi. Kemudian saya tekan tombol silang. Kemudian saya tekan back. Oke, ada 4 halaman atau 4 page. Oke, ini dia contohnya. Oke, kita mulai membahas mengenai desain customize. Oke, desain customize ini merupakan alat untuk mengubah detail website kita secara real time. Oke, pertama kita akan bahas mengenai site identity. Nah, di sini ada site title, itu untuk merubah judul blog kita. Nah, di sini ada, kita bisa rubah ya. Nah, kemudian ada tagline. Tagline ini kalau kita mau sederhanakan bahasanya itu seperti
subjudul, nanti akan berubah di sini ya. Ini subjudulnya. Contohnya gurunya metodis Binjai. Nah, kemudian di sini ada logo. Untuk buat logo, nah saya sarankan kamu pakai add logo ya. Nanti logo ini untuk apa? Untuk membuat logo yang seperti ini seperti sini ya. Nah, jadi nanti kalau ada waktu kita akan bahas ini membuat logonya. Oke. Kemudian ada side icon. Side icon ini untuk memberikan icon. Ini kan ada W di sini ya. Nah, itu iconnya dari WordPress. Nah, itu bisa diganti. Nah, kemudian di sini ada footer credit. Nah, footer credit ini adalah identitas si sang pembuat website. Jadi kalau kamu yang buat website, kamu bikin nama kamu. Ini kebetulan kita memakai websitenya WordPress ya, WordPress punya ya. Nah, kamu bisa pilih bentuk-bentuknya. Dan kalau kamu mau hide, nah itu harus bayar katanya. Oke. Nah, kalau sudah saya rubah, saya harus pilih save change. Oke, sudah berubah itu ya. Nah, jadi saya ada tambah di sini, ada tik, tulisannya tik. Udah berubah. Kemudian saya tekan back. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai color and backgrounds. Nah, color and backgrounds ini menjadi bagian penentuan warna background. Nah, jadi kamu bisa pilih warna background sesuai dengan selera kamu. Nah, saya kan sudah memiliki template yang khusus. Nah, saya rasa pemilihan warna template itu sudah matang ya. Jadi kalau dari sisi saya sendiri itu tidak akan saya rubah. Oke, ini saya sudah ganti tapi saya tidak mau rubah. Saya tekan back aja di sini. Kemudian di sini ada font. Font itu adalah jenis font yang akan kita gunakan. Di sini ada heading. Heading itu judul. Jadi semua judul akan berganti selama kita pilih ininya di heading. Milih jenis fontnya. Oke, ini saya bikin contoh. Nah, kemudian di bawah ada base font. Base font ini untuk font selain judul. Nah, jadi font selain judul. Nah, kalau misalnya sudah siap, kita pilih save change. Kemudian saya tekan back. Kemudian di sini ada di bawah fonts ada header image. Nah, header image ini untuk menentukan gambar header. Nah, di sini ada gambar header. Nah, untuk saya sendiri ini memang saya memakai themes yang tidak memakai header di atasnya. Jadi kalau saya pasang headernya tidak begitu menarik ya. Nah, untuk itu saya pilih hide image. Nah, kalau kamu mungkin bisa memakai gambar kalau sesuai dengan themesnya. Oke, saya tekan back, saya nggak save ya. Oke, kemudian di sini ada menu. Nah, menu ini yang kita bahas tadi, kita sudah buat page dan kita akan menjadikan page tersebut menjadi menu. Nah, saya pilih primary. Di sini ada dua menu dasar, ada home sama blog. Di sini ada invalid. Ini udah saya hapus tadi jadi invalid ya. Nah, kemudian saya pilih add items. Nah, di sini saya mau tambahkan mengenai kontak sama tentang saya. Oke, saya posisikan seperti ini. Oke, yang invalid saya silang. Oke, sepertinya ada error sedikit, tidak mau disilang, tapi nanti ada, mungkin saya refresh bisa ya, tapi pada saat ini tidak bisa saya tekan silang.
Oke. Nah, kalau sudah saya tambahkan, saya pilih Save Change. Nanti ada 4 menu di sini. Ini ada 4 menu ya. Nah, kemudian saya back. Ya, saya back sekali lagi. Oke, yang terakhir kita akan bahas tentang homepage settings. Nah, homepage settings ini lebih mengenai mau seperti apa website kita, blog kita. Nah, rupanya WordPress menyediakan sarana supaya blog kita kelihatan seperti website. Nah, untuk itu, untuk menjadikan blog kita menjadi seperti website, kita pilih yang nomor 2, static page. Nah, di sini ada homepage. Homepage itu artinya pada saat website kita dibuka, blog kita dibuka, ke arah mana diarahkan sebagai halaman utama. Nah, jadi sebagai contoh di sini kalau saya lihat ada 4 ya homepage-nya. Ada home, kontak, tentang saya, sama blog. Oke, jadi misalnya website itu mau dikunjungi, dia diarahkan ke kontak. Ya, jadi pada saat orang mengunjungi pertama diarahkan ke kontak. Langsung ini halamannya. Tapi itu tidak etis ya. Biasanya kalau orang datang ke website kita, dia diarahkan ke home. Nah, inilah contohnya. Nah, kemudian ada post page. Post page ini dia blog ya. Post itu halaman yang berisikan isi post kita. Kita kan ada beberapa post yang telah kalian buat. Nah, di situ di halaman tersebut akan diuraikan semua post kita berdasarkan urutan tanggal post. Nah, itu biasanya di halaman blog ya. Di halaman blog. Nah, nanti kita akan bahas di halaman lain ya, khusus yang ini ada waktu khusus kita. Nggak kita bahas, tapi pada dasarnya kita pilih yang blog. Oke, kalau sudah dirubah saya pilih Save Change. Oke, selesai settingnya ya. Sudah selesai settingnya. Untuk keseluruhan yang ada di desain customize ini yang kita pelajari saat ini ya. Sisanya itu tambah-tambahan. Nanti kita akan bahas juga di lain waktu. Oke. Oke, saya tutup untuk desain customize-nya. Oke, sampai di sini pelajaran kita saat ini. Jadi kalau saya mau buka blognya, oke, visit site. Oke, ini adalah blog saya, ya. Oke, saya misalnya mau lihat-lihat. Nah, di sini ada blog. Ini artikel-artikel saya, ya. Nah, kemudian di sini nanti ada kontak dan sebagainya. Jadi udah menyerupai sebuah website. Nah, kalau saya landscape, nah udah seperti website asli ya. Nah, inilah dia pembahasan kita saat ini. Oke, sampai jumpa di lain waktu.